Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Hidup adalah perjalanan. Begitulah kata pepatah untuk menggambarkan banyaknya fase atau tahap dalam kehidupan manusia. Nah, soal tahapan hidup manusia ini, masyarakat Batak Toba ternyata punya cara penggolongan berdasarkan usia. Penggolongan ini berlaku sudah lama dan diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun atau secara lisan kepada para pinomparnya. Dikutip dari Mengenal Batak, Ismail Manalu pada tahun 1985, setidaknya ada 5 tahapan hidup orang Batak yang mungkin hampir dilupakan oleh banyak anak muda halahita sekarang. Berikut ini 5 tahapan tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Sorang. Sorang atau kelahiran merupakan awal kehidupan bagi seseorang untuk menuju fase selanjutnya. Ketika seorang bayi lahir, maka ia akan bertumbuh dalam kehidupannya dengan asupan rohani dan jasmani yang didapat dari orang tua, lingkungan, ataupun orang lain yang berada di lingkungannya sendiri. 2. Dakdanak. Dakdanak atau masa kanak-kanak disebut juga masa linglung atau masa hampa, di mana masa ketika seorang anak masih mengalami kekosongan rohani yang akan segera diisi untuk bekalnya kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Di masa ini, sang anak perlu kebebasan yang terbatas beserta bimbingan dari orang tua hingga sampai dalam tahap selanjutnya. Kebebasan terbatas itu sengaja diberikan agar mental atau pertumbuhan jasmani dan rohani si anak tadi tidak terganggu. Karena banyak hal yang diketahui orang dewasa, tapi tidak boleh diketahui oleh anak-anak. 3. Naposo Bulung. Naposo Bulung dalam masyarakat Batak bisa disebut sebagai remaja dan dewasa. Dan ini tidak terlihat dari faktor usia, karena meskipun seseorang sudah berusia 40 tahun tapi belum menikah, maka dia masih disebut Naposo Bulung. Dalam tahapan ini, seseorang biasanya berjuang dalam dunia pendidikan untuk membekali jasmani dan rohani untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Begitu juga dengan akhlak dan tingkah laku serta cara berpikir seseorang tadi untuk menghadapi suatu keadaan atau peristiwa yang dihadapkan terhadapnya. 4. Hotripe. Hotripe disebut juga dengan masa tua, di mana seorang Naposo Bulung meninggalkan masa mudanya dengan cara perkawinan. Dalam posisi ini, seseorang sudah bisa dikatakan matang dan sudah mempunyai kebebasan yang penuh dibanding ketika seorang tadi masih Naposo Bulung. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah cara berpikir dan peran aktif dalam kehidupan masyarakat. Bebas melakukan sesuatu dalam kehidupannya asalkan sesuai dengan norma-norma dan tidak mengganggu ketertiban orang lain. Pada masa ini juga, seseorang disebut sempurna karena sudah menikah dan boleh seutuhnya terjun ke paradaton dalam masyarakat Batak. 5. Sungkot Gogo. Sungkot Gogo bisa dikatakan masa istirahat. Jika dalam dunia kepegawaian kita kerap mendengar masa pensiun, maka Sungkot Gogo lah penggolongannya dalam masyarakat Batak. Dalam tingkatan ini, seseorang umumnya sudah banyak membutuhkan keperluan dari orang lain. Tapi bagi masyarakat Batak, apabila sudah memasuki tahap Sungkot Gogo, seseorang itu masih saja dibebani fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan sebagai natua-tua panukunan yang berfungsi sebagai penasihat dalam pergaulan sehari-hari atau dalam segala acara paradaton. 6.
Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kami yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.